Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Novadi Femista Putri. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Kediri. Perkenankan, hari ini saya akan menyampaikan demonstrasi filosofis mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka diperlukan pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan juga dapat menjadi ruang untuk tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Dalam menuntun laku dan kodrat anak-anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai sebuah petani yang sedang menanam bibit jagung. Bibit jagung yang berkualitas apabila ditanam di tanah yang subur, dengan pencahayaan yang tepat, kemudian pengairan yang bagus, maka akan menghasilkan jagung dengan kualitas yang maksimal. Namun, sebaliknya, walaupun bibit jagung itu berkualitas unggul, namun tidak dapat pengairan dan juga pencahayaan yang bagus, serta dirawat dengan tangan dingin seorang petani, mungkin bibit jagung itu akan tumbuh, namun dengan kualitas yang tidak bagus. Sama halnya dengan peserta didik. Mereka lahir bukan seperti kertas kosong yang dapat kita tulisi dengan seenak hati kita. Mereka lahir sudah membawa kodrat. Ibarat kata, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa mereka adalah kertas dengan sudah ada coretan dan gambaran yang samar. Kita sebagai pendidik hanya perlu menebalkan garis-garis samar tersebut dan menuntun mereka untuk mencapai mimpi-mimpinya. Dalam mendampingi peserta didik, kita tetap memegang teguh pada filosofis pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo. Kita sebagai pendidik wajib memberikan contoh kepada anak didik kita. Guru adalah sebuah tauladan. Dalam bahasa Jawa, guru memiliki arti digugu lan ditiru. Apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan oleh seorang guru akan dan pasti ditiru oleh siswa. Maka kita sebagai pendidik hendaklah memberikan sesuatu contoh, perlakuan, perkataan yang baik, agar siswa-siswi kita juga menjadi siswa yang baik dan memiliki karakter yang baik. Ing madya mangun karso. Kita sebagai pendidik harus bisa berada di tengah-tengah peserta didik kita untuk memberikan semangat kepada mereka, memberikan inovasi-inovasi pada lingkungan belajar sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pembelajaran setiap hari. Tutwuri handayani. Di sini sangat relevan dengan pembelajaran saat ini, yaitu student center atau peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Kita sebagai pendidik, sebagai pendorong dari belakang, memotivasi, memberikan dorongan kepada mereka untuk menyuarakan pendapat, agar mereka merasakan apa itu merdeka belajar. Demi mendukung terwujudnya filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus melakukan perubahan-perubahan dan berprinsip pada trikon, yaitu
kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah dengan tidak melupakan akar nilai budaya. Kita harus tetap memegang teguh kebudayaan yang ada di Indonesia. Budaya tersebut tidak lain, tidak bukan adalah budi pekerti. Kita tetap harus mengajarkan budi pekerti, sopan santun kepada peserta didik kita. Yang kedua yaitu konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Artinya adalah dalam mendidik siswa-siswi kita tidak boleh memaksakan kehendak dan kemauan kita. Kita juga harus mendengarkan dan juga menghargai pendapat mereka. Prinsip selanjutnya adalah konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Di sini, kita harus memahami karakteristik dan keunikan masing-masing peserta didik. Karena mereka mempunyai bakat yang berbeda antara satu murid dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa membimbing mereka untuk mengembangkan bakat berdasarkan kodrat mereka. Tugas pendidik tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja. Namun, pendidik adalah among atau pamong yang bertugas mengemong, mengayomi, dan juga mendampingi mereka dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan kodrat yang telah dibawa mereka sejak mereka lahir. Di sekolah tempat saya mengajar, saya melihat begitu banyak bakat, begitu banyak potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi di sekolah saya. Mereka berbeda satu dengan yang lain. Diibaratkan, mereka adalah planet-planet yang ada di dalam tata surya, memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing. Mereka juga mempunyai rotasi yang berbeda-beda, namun tetap pada orbit yang sama, atau tetap pada lintasan yang sama, yaitu pendidikan. Berikut ada beberapa dokumentasi yang saya abadikan ketika saya mendampingi mereka dalam mengembangkan bakat dan potensi mereka. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terakhir yang dapat saya sampaikan adalah terus berkarya dan terus bergerak. Jangan lelah mendampingi siswa-siswi kita, karena kita tidak tahu potensi dan bakat apa yang mereka miliki. Tugas kita adalah memotivasi mereka, mendorong dan mendampingi mereka dalam mengembangkan bakat dan potensi mereka sesuai dengan kodrat yang telah mereka bawa sejak mereka dilahirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.